wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nira Zumairah, NIM 204201962, kelas 3 FPGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Apakah anak-anak ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini? Untuk memulai aktivitas belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke materinya, yaitu peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan dan peninggalan Hindu di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 400 Masehi, letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Kudungga dan raja yang terkenal adalah Mulawarman. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri kira-kira pada abad ke-5 Masehi. Lokasi kerajaan itu sekitar Bogor dan Jawa Barat. Rajanya adalah Purnawarman. Yang ketiga, Kerajaan Kediri. Terletak di sekitar Kalibrantas. Kerajaan ini berjaya pada saat pemerintahan Raja Kameswara. Pada saat Kameswara meninggal, penggantinya adalah Raja Jayabaya, raja terbesar di Kediri. Dan yang keempat, Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari didirikan oleh Ken Arok. Peninggalan sejarah Hindu di Indonesia. Yang pertama ada candi. Candi adalah bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada candi Hindu biasanya terdapat arca perwujudan 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. Peninggalan Hindu yang terkenal adalah Candi Prambanan atau Candi Loro Jonggrang. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 di perbatasan Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua ada prasasti. Prasasti adalah benda peninggalan sejarah yang berisi tulisan dari masa lampau. Tulisan itu dicatat di atas batu, logam tanah, dan tanduk binatang. Prasasti peninggalan Hindu ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti tertua adalah Prasasti Yupa, dibuat sekitar tahun 350-400 Masehi. Prasasti Yupa berasal dari Kerajaan Kutai. Yupa adalah tiang batu yang digunakan pada saat upacara korban. Yang ketiga ada patung. Wujud patung Hindu antara lain hewan dan manusia. Patung berupa hewan dibuat karena hewan tersebut dianggap memiliki kesaktian, dan patung berupa manusia dibuat untuk mengabadikan tokoh tertentu dan untuk menggambarkan dewa-dewi. Contoh patung peninggalan kerajaan Hindu adalah patung Airlangga. Yang keempat ada karya sastra. Karya sastra peninggalan kerajaan Hindu berbentuk kakawin atau kitab. Kitab-kitab peninggalan itu berisi catatan sejarah. Karya sastra yang terkenal antara lain Kitab Bharatayuda dan Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Bharatayuda dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Yang kelima ada tradisi. Tradisi adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat saat ini. Tradisi agama Hindu banyak ditemukan di daerah Bali karena penduduk Bali sebagian besar beragama Hindu. Tradisi agama Hindu yang berkembang di Bali antara lain upacara potong gigi atau biasa disebut
Mapandes, upacara pembakaran mayat yang disebut juga ngaben, ziarah yaitu mengunjungi makam orang suci dan tempat suci leluhur seperti candi. Kerajaan dan peninggalan agama Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang ada di Indonesia yaitu pertama Kerajaan Samudra Pasai. Raja-rajanya adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad yang bergelar Malik Al-Tahir, Sultan Ahmad yang bergelar Malik Az-Zahir, dan Zainal Abidin. Pada pertengahan abad ke-15, Samudra Pasai mengalami kemunduran karena diserang oleh Kerajaan Aceh. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim pada tahun 1514. Aceh berkembang pesat setelah Malaka dikuasai oleh Portugis. Aceh mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu 1607 sampai 1635. Karena menjadi pusat agama Islam, Aceh sering disebut dengan Serambi Mekah. Yang ketiga, ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di pantai utara Jawa Tengah, didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak menjadi pusat kegiatan Wali Songo. Raden Patah mempunyai putra bernama Adipati Unus yang mendapat julukan Pangeran Seberang Lor. Yang keempat ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung. Beliau banyak berjasa dalam bidang kebudayaan dan agama. Beliau mengarang serat sastra Gending yang berisi filsafat Jawa dan menciptakan penanggalan tahun Jawa. Yang kelima ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dipimpin oleh putra Palatehan yang bernama Hasanuddin. Dia berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Di bawah pemerintahannya, Banten menyebarkan agama Islam ke pedalaman Jawa Barat. Selain itu, Banten berhasil menguasai Lampung. Yang keenam ada Kerajaan Goa dan Talu. Makassar. Kerajaan Goa Talu terletak di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1605, agama Islam masuk ke Kerajaan Goa Talu melalui seorang ulama dari Minangkabau bernama Dato' Ribadangkareng Tunigalo adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Kerajaan Goa Talu mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Yang ketujuh ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore letaknya berdekatan. Keduanya menganut agama Islam sejak abad ke-16. Ajaran Islam dibawa oleh para pendagang dari Malaka dan Jawa. Raja-rajanya antara lain Zainal Abidin, Sultan Babullah, Sultan Hairun, dan Sultan Nuku. Peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama ada masjid. Contoh masjid peninggalan sejarah Islam adalah Masjid Agung Demak dan Masjid Kudus. Masjid Agung Demak dibangun atas perintah Wali Songo. Pembangunan masjid dipimpin langsung oleh Sunan Kalijaga. Masjid Demak tidak memiliki menara, sementara Masjid Kudus didirikan oleh Sunan Kudus. Yang kedua adalah kaligrafi, tulisan indah dalam huruf Arab. Kaligrafi digunakan sebagai hiasan dinding masjid,
batu nisan, gapura masjid, dan gapura pemakaman. Batu nisan pertama yang ditemukan di Indonesia adalah batu nisan pada makam Fatimah binti Maimun di Leran, Surabaya. Sedangkan kaligrafi pada gapura terdapat di gapura makam Sunan Bonang di Tuban. Gapura makam Raja-Raja Mataram, Raja Demak, dan Raja Goa. Yang ketiga ada istana. Istana adalah tempat tinggal raja atau sultan beserta keluarganya. Istana berfungsi sebagai pusat pemerintahannya. Istana-istana tersebut antara lain adalah Istana Kesultanan Ternate, Istana Kesultanan Tidore, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kesultanan Aceh, dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang keempat ada kitab. Peninggalan karya sastra yang bercorak Islam adalah suluk dan hikayat. Suluk dan hikayat ada yang ditulis dalam bahasa daerah, ada juga yang ditulis dalam bahasa Arab. Beberapa suluk terkenal ada syair Si Burung Pinggai dan syair Perahu karya Hamzah Pansuri, serta syair Abdul Muluk dan syair Gurindam 12 karya Ali Haji. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang isinya diambil dari kejadian sejarah. Di Pulau Jawa, hikayat dikenal dengan nama Babat. Babat tanah Jawa menceritakan kerajaan-kerajaan yang terdapat di Jawa. Yang kelima ada pesantren. Pesantren pertama dibangun pada masa Sunan Ampel, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertawijaya dari Majapahit. Pesantren kemudian berkembang pesat dan melahirkan kelompok-kelompok terpelajar. Ada beberapa pesantren besar yang ada di Indonesia, antara lain Pesantren Tebuireng di Jombang, Pesantren Lasem di Rembang, Pesantren Lirboyo di Kediri, Pesantren Asem Bagus di Situbondo, Pesantren As-Sidikiyah di Jakarta, Pesantren Al-Kausar di Medan. Dan yang keenam ada tradisi. Beberapa tradisi Islam kita warisi sampai sekarang, antara lain ziarah ke makam, sedekah, sekaten. Ziarah yaitu kegiatan mengunjungi makam. Ziarah berkembang bersama dengan tradisi lain. Di Jawa misalnya, pengunjung di sebuah makam melaksanakan ziarah dengan cara melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut adalah membaca Al-Quran dan kalimat syahadat. Sedekah yaitu acara keluarga dengan mengundang tetangga sekitar. Sedekah untuk peristiwa gembira disebut syukuran, sedangkan sedekah untuk peristiwa sedih atau meminta perlindungan disebut selamatan. Sedekah meminta sesuatu disebut hajatan. Yang terakhir ada sekaten, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad dalam budaya Jawa. Perayaan sekaten dikenal di Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur, dan Cirebon.